Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang model ekspositori ya, dimana minggu yang lalu sudah pernah kita diskusikan. Sebelumnya adalah pendekatan induktif dan deduktif, dan pada kali ini kita akan membahas tentang model ekspositori. Bisa kita lihat bersama di sini ya, bahwa model ekspositori itu merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada interaksi guru dengan siswa. Ya. Dalam pendekatan ini terjadi komunikasi satu arah. Nah, biasanya ya pendekatan atau model ekspositori ini dilakukan guru ke siswa ya, ya model pendekatan satu arah ya seperti itu. Nah, siswa menerima apa yang diceramahkan guru dan sambil mendengarkan penjelasan siswa menulis apa yang diperintahkan guru atau yang dianggap penting. Nah, itu termasuk model ekspositori seperti itu ya. Jadi di sini guru itu menggunakan sistem satu arah karena anak kelas satu cenderung pasif ketika nanti saudara menjadi guru khususnya di kelas satu, otomatis kan masa transisi dari TK ke kelas satu, dari taraf kegiatan bermain terus lanjut kegiatan belajar membaca menulis seperti itu. Nah, otomatis di masa transisi ini model yang cocok adalah model ekspositori. Nah, tetapi ya perlu juga diketahui bahwa banyak juga model-model yang lain yang kiranya bisa digunakan, tapi salah satunya dalam mata pelajaran PKN, salah satunya adalah model ekspositori, yaitu pendekatan yang menekankan pada interaksi guru dan siswa, yaitu adalah komunikasi satu arah seperti itu. Nah, untuk langkah-langkahnya nanti bisa dipelajari sendiri ya. Nah, model ekspositori sendiri di sini relevan dipadukan dengan teori belajar Tordek di sini ya. Sebagai contohnya seperti ini, menanamkan nilai sikap disiplin kepada anak-anak dapat dimotivasi dengan menggunakan hadiah. Sebagai contohnya, anak-anak pasti kan eh, harus dimotivasi, apalagi ketika anak kelas satu pengen contohnya nggak bisa menulis atau malas menulis, otomatis guru harus bisa memberi motivasi yang positif untuk bisa apa, memberikan anak itu untuk semangat dalam belajar. Pastinya apalagi anak-anak ada rasa tidak mau belajar, tidak mau sekolah, atau mungkin menangis, atau mungkin ditunggui orang tuanya, kan seperti itu sudah biasa, apalagi anak-anak lah. Di sini guru harus berperan penting untuk caranya agar anak itu dapat mendorong untuk semangat dalam belajar itu bagaimana. Nah, salah satunya adalah dengan model ekspositori yang dipadukan dengan belajar project tadi. Contohnya adalah memberikan ganjaran, hadiah, berupa motivasi. Ya, kalau bisa ini nanti saya kasih ini kan seperti itu, kasih permen, kasih hadiah apa, nah seperti itu ya. Biasanya kalau di kelas rendah emang seperti itu ya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana penguasaan siswa dalam bahan ajar, guru dapat bertanya kepada siswa dan memberi kesempatan siswa untuk bertanya. Jadi ada tanya jawabnya, walaupun memang tadi kegiatan belajarnya walaupun satu arah, tetapi juga harus di flashback kembali evaluasinya bagaimana ketika guru menyampaikan atau menceritakan. Biasanya kan anak-anak itu kan suka ada guru bercerita tentang apa. Nah, seperti otomatis kan harus ada feedbacknya. Nah, setelah itu ada namanya tanya jawab seperti itu. Nah, itu bisa nanti bisa dilihat di gambar seperti ini ya. Seorang guru itu harus kreatif. Sini. Bisa salah satunya adalah menggunakan media, dan wajib apalagi di kelas rendah, kelas satu, kelas 2 seperti itu. Ketika guru bercerita, ketika guru menjelaskan sesuatu, nah, otomatis kan komunikasinya biasanya di kelas satu kan satu arah. Ya, tapi setelah itu harus ada namanya feedback tanya jawab tadi. Model pembelajaran ekspositoris contohnya seperti ini. Standar kompetensinya adalah menampilkan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi dasarnya adalah mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan, dan senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Lah, harus ada tampilan media yang digunakan. Bisa berupa mungkin video, atau bisa berupa contoh kegiatan sehari-hari, gambarnya,
atau mungkin foto anak-anak kegiatan di rumah yang menampilkan kegiatan kedisiplinan, kegiatan dalam senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari lah, bisa seperti itu ya. Bisa apa yang dialami anak itu akan lebih baik dalam contoh atau media dalam digunakan untuk pembelajaran seperti itu ya. Contohnya melaksanakan perilaku jujur, disiplin, senang bekerja dalam kegiatan sehari-hari lah, bisa saja seperti itu ya. Anak-anak mungkin bisa diajak bercerita, feedback kembali tadi kegiatan perilaku jujur yang dapat dilakukan anak di tingkat keluarga apa, nah, bisa saja seperti itu ya. Atau mungkin foto yang memperlihatkan perilaku jujur anak-anak, seperti itu bisa ya. Ini contoh cerita, ini contoh adalah guru bercerita bagaimana seperti ini. Nah, selanjutnya adalah model pembelajaran terpadu ya. Model pembelajaran terpadu itu memang sangat cocok untuk meningkatkan cakrawala dan wawasan guru, serta siswa dapat mendapatkan materi secara utuh dan menyeluruh. Nah, model pembelajaran terpadu memang sekarang itu sangat cocok digunakan karena apa? Kurikulum kita kan sudah berganti dengan kurikulum K13 ya. Model pembelajaran terpadu yang biasanya itu ada 10, tapi yang kita bahas di sini merupakan ada 3 contoh model pembelajaran terpadu, yaitu model pembelajaran terpadu ya. Salah satunya adalah blended, integratif, dan connected ya. Nanti salah satunya yang dibahas itu. Nah, selain model pembelajaran di atas yang sudah dibahas yaitu induktif, deduktif, setelah ekspositori, kita akan membahas model pembelajaran terpadu. Yang pertama adalah model pembelajaran terpadu ya. Bisa kita lihat bersama di sini. Nah, tapi sebelum kita membahas tersebut, model pembelajaran terpadu itu menekankan aspek yang bersifat umum. Contohnya adalah thinking skill, social skill, values, attitude ya. Jadi tentang keterampilan anak itu bagaimana, sosial keterampilannya bagaimana, nilai kompetensi anak bagaimana, attitude-nya, tingkah laku bagaimana, seperti itu. Pemilihan model pembelajaran sebaiknya mempertimbangkan karakter anak didik kita. Karena apa? Karakter anak didik kita yang mengetahui ya pasti gurunya masing-masing. Sebagai berikut contohnya: 1. Siswa SD berada dalam perkembangan kognitif konkret. Yang kedua adalah pandangan siswa SD yang holistik ya. Terus selanjutnya adalah siswa SD dapat melakukan hubungan sosial dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah siswa SD dapat melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun lingkungan. Yang selanjutnya adalah siswa SD dapat atau suka mainan yang menyenangkan. Yang selanjutnya adalah siswa SD dapat mengintegrasikan beberapa tujuan atau ranah kompetensi yang ingin dicapai oleh berbagai mata pelajaran. Nah, itu merupakan pemilihan model pembelajaran terpadu yang berdasarkan karakteristik siswa. Ya, salah satunya adalah 6 kriteria tadi. Ya, harus tahu seorang guru. Sebagai contohnya, ya, siswa dapat melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun lingkungan. Berarti yang cocoknya medianya apa? Yang cocok itu materinya disesuaikan yang apa, kan seperti itu. Terus juga siswa ini dapat perkembangan secara konkret, kognitifnya secara konkret. Pandangan siswa yang holistik dapat melakukan hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Nah, seperti ini karena memang banyak ada juga karakteristik anak didik kita yang cenderung mungkin menutup ya, atau mungkin ada anak berkebutuhan khusus. Nah, seperti guru harus paham juga ya, bagaimana hubungan sosial dengan lingkungannya sekitar, bagaimana baik atau tidak, dampaknya positif atau tidak, seperti itu. Jadi kegiatan belajar itu memang tidak hanya di sekolah saja. Jadi dampak dari lingkungan juga akan mempengaruhi kegiatan belajar di sekolah. Contohnya ya, anak-anak kalau di luar lingkungan di luar sekolah, otomatis guru kan tidak bisa mengontrol, kan seperti itu. Otomatis hal-hal apa yang didapat dari lingkungan berjalan relevan enggak dengan kegiatan positif yang dilakukan di sekolah, kontradiksi atau tidak, kan seperti itu ya, sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, otomatis kan akan berpengaruh terhadap kemampuan anak belajar di
sekolah. Sebagai contoh saja banyak sih ya, anak-anak di sekolah itu ternyata apa namanya banyak yang bandel, nakal, ternyata di lingkungan juga. Karena apa? Eh, Pergaulannya mungkin dengan anak-anak yang usianya lebih di atasnya. Anak SD bergaul dengan anak SMP yang sudah kelas kelas 3, kelas 2 seperti itu. Pasti dampaknya juga akan dipengaruhi ya, seperti itu ya. Oke. Ya, dalam pembelajaran terpadu, guru harus benar-benar memahami konsep standar kompetensi, kompetensi dasar, terus yang akan dijadikan tema dalam pembahasan pembelajaran PKN. Yang pertama adalah contoh contoh pembelajaran terpadu model connected di sini. Dalam pembelajaran keterhubungan, guru harus memiliki keterampilan untuk memilih topik materi yang cenderung atau overlapping dalam satu mata pelajaran, misalnya PKN. Nah, kalau memang sekarang ya dalam K13 pastinya kan sudah terbentuk tema-tema, tetapi dalam tema-tema tersebut kan ada namanya kompetensi atau KD mata pelajaran PS, KD mata pelajaran PKN, KD mata pelajaran yang lain dan sebagainya. Otomatis guru harus memilah dan memilih karena apa? Karena apa? Dalam pembelajaran khususnya dalam K13 itu kan sudah ada tema-temanya yang akan diajarkan. Jadi tidak harus runtut kan seperti itu. Tidak harus runtut. Bisa saja guru dengan tema ini menghubungkan KD1 dengan KD selanjutnya, melewati KD 2, 3 seperti itu, nggak masalah seperti itu. Karena apa? Harus bisa mengkonsep tadi ya, yang sesuai bagaimana keterhubungannya di sini. Nah, itu ya yang harus dicermati di situ ya. Jadi dalam pembelajaran khususnya K13 di sekolah, khususnya di sekolah dasar, itu tidak harus runtut, tidak harus urut lah, intinya seperti itu. Tetapi harus punya peta konsep. Guru harus punya peta konsep yang akan diajarkan dalam tema ini, KD ini, hubungannya seperti apa nanti mata pelajaran yang akan dijelaskan, seperti itu ya. Nah, harus memilah dan memilih topik-topik yang hampir sama atau yang sesuai, ada apa namanya keterkaitannya di sini, keterhubungannya seperti itu. Kalau memakai model pembelajaran connected di sini ya. Contohnya, nah di sini bisa kita lihat ya. PKN kelas 4 semester 1 SK1 memahami sistem pemerintahan desa dan kecamatan. Nah, bisa saja di sini mendeskripsikan tugas fungsi pemerintah, mengenal sistem pemerintah tingkat pusat, memahami sistem pemerintahan RI, demokrasi, memahami sistem pemerintahan pusat dan daerah, seperti itu. Karena apa ya tadi, kalau mungkin apa namanya temanya ini bisa di keterhubungannya KD-KD yang lain bisa ya dimasukkan di sini, kita ajarkan walaupun mungkin di buku ya, di bukunya masih jauh ya, mungkin masih halaman berapa, nggak masalah diajarkan karena apa, ada keterhubungannya. Nah, seperti itu. Kalau kita mengajarkan ini mungkin bisa diajarkan tentang sistem pemerintahan tingkat pusat, tentang sistem pemerintahan RI, tentang demokrasi, walaupun KD ini letaknya di belakang. Nah, bisa kita ajarkan ya menyesuaikan dengan ini tadi, tema yang ini tadi, yang ini yang tengah tadi. Nah, itu namanya adalah membentuk peta konsep tadi, seperti itu. Itu kalau memakai model pembelajaran terpadu connected tadi, keterhubungan. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kan bisa dipelajari yang langkah-langkahnya. Terus selanjutnya adalah contoh pengembangan tema dan subtema itu ya. Connected model terpadu yang menghubungkan antara konsep dengan topik yang lain yang saya katakan tadi ya. Jadi bisa dihubungkan ya, tema ini, subtema ini dengan topik yang lain bisa dihubungkan seperti itu. Yang sesuai dengan apa yang akan diajarkan atau materi yang akan diajarkan, karena pembelajaran terpadu model connected tadi, keterhubungan ya. Terus selanjutnya adalah model pembelajaran terpadu model rapid di sini ya. Dalam model pembelajaran di sini tema atau yang hampir menyerupai standar kompetensinya lintas mata pelajaran atau bidang studi yang berbeda. Misalnya PKN dengan IPS, IPA dengan matematika, bahasa dengan bahasa Indonesia, tema-tema tersebut tidak jauh berbeda dengan model integrated yang juga sendiri beberapa tema yang dipilih dalam beberapa mata pelajaran.
Kalau model hybrid di sini ya, jaring laba-laba di sini menghubungkan antara mata pelajaran. Kalau tadi ya menghubungkan apa tadi? Subtopiknya hanya mata pelajarannya sama, contohnya tadi, tapi dihubungkan topik-topik yang bisa dijelaskan atau masih ada terkaitan materi. Tetapi kalau ini ya, yang ini itu sudah berbeda mata pelajaran. Ya, itu kalau sekarang itu tema ya, tema yang dijelaskan di KK13 contohnya ada tema yang menjelaskan tentang, contoh ini mata pelajaran PKN, tema-tema nilai juang dalam perumusan Pancasila kelas 6 contohnya seperti itu. Terus ada tentang mata pelajaran IPS, tema IPS, ya nggak masalah, yang sesuai apa. Terus ada tema-tema IPS yang lain, nggak masalah, tema bahasa Indonesia, tema mungkin bahasa daerah, nggak masalah. Nah, kalau Pancasila otomatis kalau dalam tema IPS berhubungan mungkin dengan pahlawan, sejarah, seperti itu nggak masalah. Dalam bahasa Indonesia nya mungkin bisa menceritakan tentang kepahlawannya seperti apa, nah, seperti itu ya, tema-tema bahasa Indonesia. Nah, itu adalah berkaitan dengan berhubungan dengan mata pelajaran yang lain yang berbeda. Jadi PKN bisa dihubungkan mungkin dengan IPS, bahasa Indonesia bisa dihubungkan dengan Pancasila, ya, sesuai lah. Karena itu yang saya katakan tadi, guru harus kreatifnya untuk membentuk peta konsep seperti itu. Kalau tidak seperti itu, nanti saudara mengajar full itu tidak akan mungkin tercapai waktunya. Jadi dalam tema ada subtema, KD, seperti itu banyak sekali ya. Harus dirangkum untuk membelajarkan tema itu. Jadi dalam pembelajaran tema itu guru harus interaktif di sini, harus kreatif di sini. Kalau tidak ya, menurut alokasi waktu tidak akan mungkin terselesaikan. Kalau mungkin terselesaikan juga, muatan materinya tidak akan mungkin dalam penyampaian ya, apalagi ketika ada kegiatan-kegiatan guru yang tidak bisa ditinggalkan, rapat dan lain-lain seperti itu ya. Kalau harus bisa seperti itu lah. Selanjutnya di sini langkah-langkah nanti ya bisa dipelajari sendiri ya, contohnya seperti ini ya. Pentingnya lingkungan dalam, seperti ini temanya, pentingnya lingkungan alam seperti dunia dan tumbuhan hewan. Nah, PKN-nya, terus matematikanya ada berkaitan dengan indikator geometri dan pengukuran, bisa saja kan, tentang pengukuran hewan besarnya seperti apa, hewan gajah itu nggak masalah. Terus tentang IPA-nya berkaitan dengan mengenal hewan di sekitar rumah dan sekolah melalui pengamatan. Tuh, bahasa Indonesianya bisa, indikatornya dicari tentang kegiatan sehari-hari dengan bahasa yang mudah dan mudah dipahami orang lain. Terus IPS-nya mungkin bisa indikatornya di sini memelihara dokumentasi atau memelihara dokumen koleksi pribadi, flora dan fauna, bisa seperti itu. Seni rupanya, atau kalau dalam SD ada SPK ya, itu bisa saja menyanyikan lagu-lagu yang berhubungan dengan hewan, bisa saja seperti itu ya. Nah, di sini berarti model pembelajaran itu ya, di sini jaring laba-laba itu tadi menghubungkan ya, yang berbeda di sini adalah mata pelajarannya ya. Dengan KD ini bisa dihubungkan dengan KD yang lain yang beda mata pelajaran, tetapi yang kiranya sesuai tadi. Nah, jadi karena di sini guru harus lebih kreatif tadi untuk menjelaskan semuanya. Nah, bisa saja KD yang lain dijelaskan pada mata pelajaran ini atau muatan materi ini. Kalau sekarang tema kan muatan materi ini, walaupun KD matematika ini masih di halaman berikutnya, bisa dijelaskan di sini. Karena apa? Ada keterhubungan tadi. Nah, itu. Kalau nanti saudara menjelaskan ini PKN, terus selanjutnya minggu depan ganti ini satu-satu ini, ya nggak akan selesai. Nanti apalagi untuk ulangan hariannya bagaimana, untuk PTS-nya bagaimana ya, nanti alokasi waktunya tidak akan cukup juga, apalagi dengan kesibukan guru-guru kegiatan-kegiatan yang lain juga seperti itu ya.
integrated ya di sini. Oke. Oh ini yang integrated ya, maaf, ini tadi saya membahasnya terlupa. Yang ini yang integrated di sini. Nah, integrated yang terakhir adalah memilih tema seperti di bawah ini. Tema yang dipilih adalah mengenal pentingnya alam. Nah di sini integrasi ya, seperti itu. Nah, seperti ini ya, saya jelaskan. Jadi sekali lagi di sini adalah contoh dari integrasi, model pembelajaran integrated tadi ya. Yang integrated seperti ini, terus ya, yaitu adalah beda mata pelajaran tadi, tapi yang kiranya ada apa namanya keterhubungannya tadi ya, seperti itu ya, integrated tadi. Nah, terus terus ya, kalau yang ini bagaimana ya, ini adalah model web tadi ya, hampir sama dengan integrated tadi, web itu tadi. Contohnya adalah PKN yang di apa namanya muatan materinya. Nah, tapi di sini tidak hanya sedikit saja, contoh PKN ada IPS, bahasa Indonesia seperti itu. Tapi kalau integrated, kembali lagi di sini ya, integrated tadi muatan materi yang disampaikan lebih banyak, tidak hanya satu saja. PKN dihubungkan dengan bahasa Indonesia, dihubungkan dengan matematika, dihubungkan dengan IPA, dihubungkan dengan IPS dan lain-lain. Itu ya. Jadi model pembelajaran terpadu tadi ada 3 ya, integrated, webbed ya, dan selanjutnya yang ini ya, nanti connected tadi. Terus untuk tugas hari ini nah, ini contoh RPP-nya. Contoh RPP-nya nanti seperti ini ya, nanti bisa dipelajari. Ya, ini model keterhubungan connected, model laba-laba webed, dan model terpadu integrated di sini. Nah, sekarang nanti tugas saudara yang untuk hari ini kan mudah sekali ini ya. Bisa dijawab pertanyaan ini dan hasilnya bisa dikirim di Google Classroom ya. Seperti itu. Oke. Dan jangan lupa untuk absensi, saya ingatkan kembali, karena saudara ya masih banyak absensi yang kosong, apalagi saya absensinya di YouTube juga jarang. Absensi itu kalau pembelajarannya hari ini juga harus hari ini. Kalau absensinya besok atau lusa atau minggu depan ya tidak akan saya tulis, sekarang sudah berbeda hari, mata kuliahnya akan hari ini. Terus di absensi di Google Form, dan yang paling penting adalah tugas juga itu. Nah, apalagi yang kemarin sudah saya ingatkan, yang kiranya UTS tidak mengumpulkan ya, mohon maaf nanti untuk penilaian pasti berbeda dengan teman-teman yang lain, seperti itu ya. Apalagi tugas-tugas seperti itu. Dari sini walaupun ada tugas sedikit seperti ini juga harus dikumpulkan juga, karena juga untuk menunjang penilaian saya terhadap saudara. Oke, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.